154,2 Kompres Radio. Hai Komunikan, perkenalkan nama aku Anissa Alivia, mahasiswi angkatan 2019. Nah, di video monolog kali ini aku akan membahas berita yang lagi viral nih, yaitu surat cerai antara Soekarno dengan Inggit Garnasih. Seperti apa sih kasusnya? Yuk kita bahas. Jadi, Ibu Inggit ini merupakan istri kedua dari Bapak Soekarno. Nah, beliau ini menikahi Ibu Inggit pada saat masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Bandung, yaitu Technische Hogeschool T Bandung, atau yang biasa kita kenal sebagai ITB, Institut Teknologi Bandung. Namun, pada saat itu Bapak Soekarno masih mempunyai seorang istri yang bernama Siti Utari dan Ibu Inggit pun masih mempunyai suami yang bernama Haji Sanusi. Kemudian mereka resmi bercerai dari masing-masing pasangannya dan resmi menikah pada tahun 1923. Oh iya Komunikan, jadi umur dari Bapak Soekarno dan Ibu Inggit ini beda 13 tahun ya. Dan yang lebih tua itu adalah Ibu Inggit. Dan hasil dari pernikahan mereka tersebut, mereka tidak dikaruniai seorang anak dan mereka mengangkat anak yang bernama Ratna Juami. Nah, para komunikan juga pasti sering mendengarkan pepatah mengatakan bahwa di balik pria sukses ada wanita hebat di belakangnya. Nah, Ibu Inggit sama Bapak Soekarno ini bener-bener buktiin kalau misalnya pepatah itu tuh benar. Jadi, Ibu Inggit ini bener-bener nemenin Bapak Soekarno sampai ke gerbang kemerdekaan. Menjadi pasangan suami istri pada saat Bapak Soekarno masih menjadi mahasiswa dan belum bekerja membuat Ibu Inggit harus memutar pikiran bagaimana caranya untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Bahkan saat Bapak Soekarno berada di penjara selama 4 tahun, Ibu Inggit rela untuk menjenguk beliau setiap harinya dan menempuh jarak sejauh 20 km. Kebayang gak sih komunikan capeknya kayak gimana? Jadi Ibu Inggit itu kalau misalnya lagi mempunyai uang ya beliau akan naik delman ke penjara tersebut. Tapi kalau misalnya beliau lagi gak punya uang dan beliau harus tetap menjenguk suaminya di penjara, beliau akan jalan kaki. 20 km itu jauh banget ya komunikan, jalan kaki gak kebayang capeknya kayak gimana. Nah, terus komunikan ditambah lagi kalau misalnya Ibu Inggit ini ingin membawakan buku untuk Bapak Soekarno ke dalam penjara, Ibu Inggit ini harus berpuasa 3 hari supaya buku-buku yang ingin dibawakan ke Bapak Soekarno itu bisa disimpan di dalam perutnya. Jadi biar nggak ketahuan sama sipir-sipir di situ. Nah, bukan hanya buku aja yang bisa disembunyiin sama Ibu Inggit masuk ke dalam penjara tersebut, tapi juga Ibu Inggit berani untuk menyimpan dokumen atau membawakan dokumen ke dalam penjara tersebut yang berisikan adalah surat pembelaan. Nah, surat pembelaan ini yang biasa kita kenal sebagai Indonesia Menggugat. Hebat banget ya Ibu Inggit ini rela untuk melakukan apapun untuk suaminya. Nah, setelah bebas dari penjara, Bapak Soekarno ini kemudian melanjutkan politik-politiknya dan lagi-lagi komunikan. Beliau dibuang ke ND Flores. Nah, tapi saking setianya Ibu Inggit kepada Bapak Soekarno, beliau ini ikut loh komunikan ke tempat pembuangannya Bapak Soekarno ini, ke ND Flores. Dan akhirnya Bapak Soekarno ini dipindahkan ke Bengkulu yang dimana ini adalah titik terberat dari Ibu Inggit. Karena di Bengkulu ini Bapak Soekarno bertemu dengan Ibu Fatmawati. 20 tahun lamanya Ibu Inggit ini menemani perjuangan Bapak Soekarno, namun Ibu Inggit ini memilih untuk diceraikan daripada dimadu. Dan hingga Soekarno wafat, Ibu Inggit masih memendam rasa sayang kepada beliau. Oh iya komunikan, jadi Ibu Inggit ini pisah dengan Bapak Soekarno 2 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1943. Kebayangkan perjuangan Ibu Inggit yang sedikit lagi untuk menemani Bapak Soekarno ke kemerdekaan Indonesia, tapi beliau harus berpisah. Nah, di tahun 1943 ini Bapak Soekarno akhirnya cerai dengan Ibu Inggit. Nah, kemudian Bapak Soekarno ini membuat surat perceraian dan surat perjanjian. Kira-kira isinya apa ya? Nah, jadi suratnya ini berisikan yang bertanda tangan di bawah ini. Insinyur Soekarno, diam di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, dan seterusnya disebut pihak pertama.
Inggit Garnasih diam di Lengkong Besar Bandung dan seterusnya disebut pihak kedua. Telah mufakat dan menerima satu sama lain pada waktu pihak pertama menjatuhkan talak kepada pihak kedua bahwa yang pertama, pihak pertama akan membelikan sebuah rumah dengan pekarangannya serta lainnya di kota Bandung untuk pihak kedua. Menurut petunjuk dan pertimbangan Tuan-Tuan Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur. Sebelum dapat izin membeli rumah oleh pemerintah Belantara Dai Nippon, berhubung dengan Undang-Undang Nomor 2 Pasal 10, pihak pertama menyewakan rumah cukup dengan isinya bagi pihak kedua. Juga menurut petunjuk dan pertimbangan Tuan-Tuan Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur. Pihak pertama mengaku berhutang kepada pihak kedua, jumlahnya Rp6.280 akan dibayarkan secara kontan sebanyak Rp2.000 dan sisanya Rp4.280 diangsur, membayarnya Rp50 sebulan selama 10 tahun. Yang ketiga, pihak pertama memberi nafkah kepada pihak kedua seumur hidup Rp75 sebulan. Yang keempat, barang-barang milik pihak pertama dan pihak kedua yang ditinggalkan di Bengkulu dibagi seperti ini. Segala buku-buku dibagikan kepada pihak pertama, yang selebihnya kepada pihak kedua. Demikianlah surat perjanjian ini dibuat di Jakarta pada hari Jumat tanggal 29 bulan 1 tahun 2603. Surat ini ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua, serta 3 orang tokoh besar negara yang juga merupakan saksi surat perjanjian, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian, pada tahun 1980-an, Ibu Inggit ini memberikan dokumen perceraiannya kepada cucu angkatnya yang bernama Tito Asmara Hadi. Namun, di tahun 2020 ini, Tito ingin menjual surat tersebut seharga Rp25 miliar. Karena menurut Tito, Bapak Soekarno ini tidak menepati janjinya yang tertera pada surat tersebut hingga akhir hayatnya. Sedangkan menurut salah satu sejarawan Unpad yang bernama Ibu Nina Lubis, beliau mengatakan bahwa pada tahun 1949 anak angkatnya ini, Ratna Juami beserta suaminya, diam-diam menghubungi Bapak Soekarno dan meminta untuk Bapak Soekarno menepati janjinya yang berada pada surat tersebut. Lalu, Soekarno menyuruh asisten pribadinya untuk mencarikan rumah untuk Ibu Inggit. Kemudian, Bapak Soekarno memberikan rumah yang berada di Ciatel, Bandung untuk Ibu Inggit. Nah, rumah tersebut yang biasa kita kenal sebagai Rumah Sejarah Inggit Garnasih. Maka janji Soekarno untuk membelikan rumah untuk Ibu Inggit seharusnya sudah terpenuhi ya Komunikan. Wah, Komunikan, hebat banget ya perjuangan Ibu Inggit ini, rela untuk melakukan apapun demi suaminya dan Indonesia. Apa sebelumnya kalian pernah tahu kisah dari Ibu Inggit ini? Kira-kira menurut kalian, apakah janji Soekarno sudah ditepati atau belum ya? Dan apa ya alasan Tito untuk menjual surat perceraian tersebut? Apakah ada unsur politik di dalamnya? Atau apa? Kalau misalkan kalian tahu jawabannya, kalian bisa tulis di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus tungguin video monolog selanjutnya. Aku Anissa Alifia pamit undur diri. Bye-bye.